Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya AF Heroji. Ya, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang trade-off teori. Apa sih trade-off teori itu? Trade-off teori adalah tarik ulur atau keuntungan dan kerugian. Menurut bahasa itu kan, kalau misalkan menurut istilah, trade-off teori itu adalah keputusan situasional yang melibatkan pengurangan atau kehilangan satu kualitas, di mana manajer harus memilih keputusan yang mana kalau misalkan keputusan itu diambil, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Titik fokus trade-off teori yaitu terletak pada pengambilan keputusan manajer keuangan yang mana harus menentukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan atau perusahaan ini tidak valid atau mengalami kebangkrutan ya. Namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktiva yang umumnya lebih panjang. Kegiatan ini memperkuat profitabilitas dan nilai saham bagi perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Trade-off teori berhubungan langsung nih dengan cash holding. Di dalam penelitian ini dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga akan mengatur cash holding agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang yang muncul akibat dari menahan kas, mempertimbangkan biaya yang muncul dari akibat menahan kas, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek atau yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaatlah dari menahan kas untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Variabel yang terkait dengan trade-off teori ini menurut saya itu financial distress. Financial distress yaitu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah kan. Jadi financial distress ini suatu kondisi perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, financial distress ini terjadi karena perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Sedangkan kaitannya dengan teori trade-off teori ini yaitu
manajemen harus memilih kebijakan yang tepat agar perusahaan ini tidak mengalami kebangkrutan atau failit. Nah, dari sini tuh perusahaan harus memanfaatkan kasnya, harus menentukan kebijakan yang diambil dari apakah menahan kas untuk kegiatan operasionalnya atau dia memilih untuk menginvestasikannya. Nah, situasi ini kalau misalkan perusahaannya atau manajemennya mengelola dengan baik, maka financial distress ini berkaitan negatif. Tapi kalau misalkan perusahaan mengelola dengan baik dan tidak sampai mengalami kebangkrutan, maka bersifat positif. Oke, cukup itu aja cukup sekian ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, balik lagi kalau misalkan kalian suka dengan video saya, silahkan like, dan kalau misalkan kalian tidak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.